11 Maret 1966 itu jadi salah satu titik balik paling penting dalam sejarah Indonesia. Peristiwanya dikenal dengan nama Super Semar alias Surat Perintah 11 Maret. Hai Hai guys, guys. balik lagi di Sesat Sejarah singkat. Oke, balik lagi dengan gue Vanes. Dan gua Sony. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai tragedi Super Semar yang terjadi pada 1966. Jadi, tahu nggak sih kalau tanggal 11 Maret 1966 itu jadi salah satu titik balik paling penting dalam sejarah Indonesia. Peristiwanya ini dikenal dengan nama Super Semar alias Perintah 11 Maret. Super Semar itu yang soal surat perintah dari Soekarno ke Soeharto ya. Iya, jadi latar belakangnya tuh karena Indonesia lagi kacau setelah peristiwa G30S tahun 1965. Iya, abis dari G30S itu kan krisis politik dan ekonominya makin parah ya Nes ya. Iya, betul banget. Masyarakat, apalagi mahasiswa, itu tuh udah banyak banget yang mau ke pemerintah. Mereka bentuk kelompok-kelompok kayak ada kelompok kami, terus juga sama ada KAPI. Itu kelompok-kelompok yang bisa kalian searching di Google. Itu tuh buat untuk meminta Soekarno bertanggung jawab dan beresin situasi ini. Oh, ini yang mereka ngeluarin tuntutannya itu ya Tritura. Iya, bener banget. Jadi tanggal 12 Januari 1966 mereka ngajuin yang namanya Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Isinya pertama ada bubarin PKI, bersihin kabinet dari yang terlibat G30S, sama nurunin harga-harga pasar. Masuk akal sih di tuntutannya ya. Terus kok bisa sampai keluar Super Semar ini sih Nes? Nah, jadi tanggal 11 Maret 1966 ada demo lagi di Jakarta. Situasinya itu tuh tegang banget sampai akhirnya di tengah kekacauan itu Presiden Soekarno ngeluarin Super Semar, surat perintah ke Legend Soeharto buat ngendaliin keamanan. Oh, kayak ngasih kuasaan darurat gitu. Iya, berarti ya? ngasih kuasa darurat. Dan setelah pegang surat itu Soeharto itu tuh langsung gercep. Dia bubarin PKI, bersihin kabinet, sampai nahan tokoh-tokoh yang dianggap berbahaya. Dan itu jadi awal mula Orde Baru ya Nes ya? Tepat banget. Setelah semua itu, posisi Soekarno ini makin lemah. Akhirnya transisi kekuasaan ke Soeharto itu terjadi dan lahirlah Orde Baru yang kita kenal saat ini. Oh, wah berarti Super Semar itu kayak jalan pembuka buat perubahan besar banget ya Nes ya di Indonesia ini. Betul banget. Dan efeknya bukan cuma politik doang, tapi juga ekonomi, sosial, sampai budaya diubah total waktu Orde Baru mulai jalan. Tapi sampai sekarang juga masih banyak misteri tentang Super Semar ini Nes. Kayak sebenarnya tuh suratnya itu dipaksa atau enggak sih ya? Bener banget Bang, banyak teori. Ada yang bilang Soekarno ini dipaksa, ada juga yang bilang beliau itu tuh sadar situasi lagi kritis. Sejarahnya masih jadi bahan debat yang panjang. Wah seru nih kalau dibahas teori-teorinya juga. Kapan-kapan kayaknya Nes ya kita bahas ya. Bener banget, kita bikin episode selanjutnya nih untuk bahas teori itu. Oke deh, itu dia sekilas soal Super Semar. Makasih udah dengerin, stay critical ya. Jangan lupa belajar dari sejarah. Bye.